102. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang apa itu teologi kewirausahaan yang telah saya pelajari kurang lebih selama 1 semester dalam kelas teologi kewirausahaan. Kewirausahaan dalam gereja sampai sekarang masih sering menimbulkan pro dan kontra. Ada sebagian orang yang berpendapat bahwa gereja seharusnya hanya berfokus pada pelayanan rohani. Tetapi ada juga sebagian orang yang melihat bahwa kewirausahaan justru bisa menjadi salah satu cara bagi gereja untuk menjawab kebutuhan jemaat dan juga masyarakat di sekitarnya. Perbedaan pandangan ini biasanya muncul juga karena memahami teologi dan juga peran gereja yang berbeda-beda. Namun secara sederhana, saya memahami bahwa kewirausahaan adalah kemampuan seseorang untuk melihat peluang, kemudian menciptakan sesuatu yang baru, dan bermanfaat melalui ide, kreativitas, dan juga kerja keras. Seorang wirausahaan biasanya memiliki cara berpikir yang kreatif, kemudian berani mencoba hal baru, dan tentunya tidak takut untuk menghadapi tantangan. Namun, kewirausahaan sebenarnya juga bukan hanya tentang mencari keuntungan dalam ekonomi, tetapi juga tentang bagaimana kemudian seseorang itu dapat menciptakan nilai, membuka kesempatan, dan juga memberikan manfaat bagi orang lain. Jika dilihat dari perspektif gereja, maka saya memahami bahwa kewirausahaan itu juga bisa dipahami sebagai bagian dari panggilan untuk mengelola sumber daya yang telah Tuhan percayakan kepada manusia dengan begitu baik, di mana melalui kewirausahaan gereja dapat mendorong jemaatnya untuk menjadi lebih mandiri, kreatif, dan juga mampu memberdayakan diri sendiri dan juga orang lain. Jadi, kewirausahaan dalam gereja itu tidak hanya bertujuan untuk mendapatkan keuntungan ekonomi, tetapi juga menghadirkan kesejahteraan, pelayanan, dan juga kebaikan bagi banyak orang. Nah, menurut Eka dan Maputra, kegiatan ekonomi dan bisnis itu tidak boleh dipahami hanya sebagai usaha untuk mencari keuntungan pribadi. Dan dalam pandangan iman Kristen pun, kegiatan ekonomi justru harus dilihat sebagai bentuk penata-pelayanan, yaitu cara manusia mengelola segala sesuatu yang Tuhan percayakan kepadanya, dan kemudian manusia menyadari bahwa dia bukan pemilik mutlak dari sumber daya yang ada, melainkan hanya pengelola atau penata layan yang bertanggung jawab di hadapan Tuhan. Artinya bahwa aktivitas ekonomi seperti bekerja, berdagang, atau membangun usaha sebenarnya dapat menjadi bagian dari panggilan iman, selama kegiatan tersebut dilakukan dengan nilai-nilai Kristiani, yaitu dengan kejujuran, adil, dan juga bertujuan untuk kesejahteraan bersama. Maka kegiatan itu juga memiliki nilai spiritual. Pada akhirnya, saya mengambil refleksi teologis tentang kewirausahaan dalam gereja dapat dimulai dari pemahaman bahwa Allah mempercayakan berbagai potensi, kemampuan, dan juga sumber daya kepada manusia untuk kemudian dikelola dengan baik. Dan dalam iman Kristen, manusia dipanggil bukan hanya untuk berdoa dan beribadah, tetapi juga untuk bekerja dan berkarya, serta menghadirkan lagi dan lagi kebaikan bagi orang lain dan juga atau sesama. Oleh karena itu, kegiatan kewirausahaan dapat dilihat sebagai salah satu cara manusia mengembangkan talenta yang telah Tuhan berikan. Sekian dari saya, terima kasih, sampai jumpa.